Tonight we're running on the right track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rama Yulia Putri, BP 1910 251010. Nama saya Rahmadani, nomor BP 1910 251001. Perkenalkan, nama saya Adriani Fadila, nomor BP 1910 251002. Nama saya Fadila Miftahul Nasri, nomor BP 1910 251007. Perkenalkan, nama saya Sutri Memoni, nomor BP 1610 251027. Perkenalkan, nama saya Chelsea Duyang Maharani, nomor BP 1910 251008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, BP terakhir 1910 2511. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses katabolisme yang memecah molekul gula menjadi molekul anorganik berupa karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air. Nah, respirasi juga dapat dikatakan sebagai pelepasan energi yang tersimpan dan sebagai sumber energi melalui proses kimia menggunakan oksigen. Respirasi juga mengeluarkan energi kimia berupa ATP sebagai energi penggerak respirasi. Kebutuhan oksigen respirasi terbagi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob adalah suatu reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik, dengan demikian proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang terjadi pada bagian sitoplasma. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan oksigen. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya. Respirasi aerob kebanyakan terjadi di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob di sitoplasma. Yang ketiga, berdasarkan proses dan tahapannya. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya glikolisis atau fragmentasi saja. Yang keempat, berdasarkan produk yang dihasilkan. Respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP. Yang kelima, berdasarkan hasil samping atau sisa prosesnya. Respirasi aerob merombak substrat menjadi CO2 dan H2O secara sempurna, sehingga hidrogen yang terlepas bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan air. Sedangkan respirasi anaerob merombak substrat menjadi air dengan tidak sempurna, sehingga hidrogen terlepas bereaksi dengan senyawa lain dan menghasilkan berbagai jenis asam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama tuh faktor internal. Seperti faktor protoplasmik. Faktor ini mempengaruhi laju respirasi dan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas suatu sel protoplasma. Kuantitas dan kualitas suatu protoplasma dalam sel dipengaruhi oleh umur sel tumbuhan. Semakin bertambah umur sel tumbuhan, maka bertambah kuantitas dan kualitas protoplasma sel tersebut. Internal yang kedua yaitu konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Hal ini bergantung kepada laju respirasi. Substrat yang tersedia banyak di dalam sel, maka laju respirasi akan mengalami peningkatan. Faktor eksternal yang pertama itu temperatur. Pada temperatur yang tinggi, maka laju respirasi akan menurun. Yang kedua itu cahaya. Meningkatnya intensitas cahaya akan mengalami peningkatan laju fotosintesis. Berarti substrat yang tersedia semakin banyak, sehingga laju respirasi akan meningkat, yaitu konsentrasi oksigen di udara. Yang keempat yaitu konsentrasi karbon dioksida.
Peningkatan konsentrasi karbon dioksida di udara akan mengakibatkan terjadinya penutupan stomata. Oleh karena itu, pertukaran gas menjadi berkurang dan laju respirasi akan terjadi penurunan. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan air. Jika tidak tersedianya air, maka laju respirasi akan mengalami penurunan. Yaitu luka pada organ tumbuhan. Luka pada organ tumbuhan ini akan mengakibatkan inisiasi jaringan meristematik. Dengan adanya inisiasi meristematik ini, maka laju respirasi akan mengalami peningkatan karena sel-sel yang mengandung meristematik ini memiliki substrat respirasi yang cukup banyak atau yang tersedia banyak. Faktor eksternal yang terakhir yaitu senyawa kimia dan perlakuan mekanik. I know we never gonna look back. Saya akan menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat yaitu transport elektron. Glikolisis ini terjadi pada sitoplasma dengan substratnya glukosa, menghasilkan 2 asam pirufat, yang kedua 2 ATP dan 2 NHDH. Yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini terjadi pada matriks mitokondria dengan substratnya yaitu 2 asam pirufat dengan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NHDH, 2 karbon dioksida. Yang ketiga yaitu tahapannya siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi pada matriks mitokondria sama dengan karboksilasi oksidatif. Substratnya yaitu asetil-CoA dengan menghasilkan 6 NHDH, 2 ATP. Yang keempat yaitu transport elektron. Transport elektron ini terjadi pada kristal mitokondria dengan substratnya yaitu 2 substrat yaitu NHDH dan FADH, menghasilkan 34 ATP dan air. Tahap respirasi anaerob terbagi 3. Yang pertama asam laktat, yaitu terjadi pada otot. Penumpukan asam laktat pada otot mengakibatkan otot terasa lelah, pegal, dan bingung. Yang kedua yaitu fermentasi alkohol menggunakan kamir atau ragi dengan mengubah asam pirufat menjadi etil alkohol atau C2H5OH. Selain itu juga pada fermentasi ragi pada pembuatan tape ketan dan tape ketela. Yang ketiga, fermentasi asam cuka, yaitu fermentasi yang terjadi dalam keadaan aerob. Nah, pada proses ini, fermentasi menghasilkan energi 5 kali lebih besar daripada fermentasi alkohol. Titrasi adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengetahui konsentrasi sebuah larutan. Caranya yaitu dengan cara menetesi atau menambah sedikit demi sedikit larutan yang akan jadi konsentrasinya dengan larutan yang hasil standarisasi yang sudah dapat diketahui konsentrasi dan volumenya. Titrasi yang melibatkan reaksi asam dan basa disebut dengan titrasi asam basa. Terdapat 2 jenis titrasi asam basa yaitu asidimetri dan kalimetri. Asidimetri yaitu penentuan konsentrasi larutan basa menggunakan larutan baku asam, dan kalimetri yaitu penentuan konsentrasi asam menggunakan larutan baku basa. Biasanya pada proses respirasi ini digunakan titrasi asidimetri atau titrasi penetralan senyawa basa menggunakan senyawa asam. Fungsi titrasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah karbon dioksida yang terikat oleh senyawa basa.